Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang mekanisme perdagangan efek berdasarkan prinsip syariah, kriteria dan prosedur penapiaan saham syariah scanning, serta penyusunan dan review daftar efek syariah. Latar belakang, pasar modal syariah merupakan salah satu segmen penting dalam ekosistem keuangan Islam yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pasar modal berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gahar, dan maisir. Perkembangan ini juga didorong oleh regulasi yang semakin kondusif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan pasar modal di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu mekanisme perdagangan efek syariah. Pengertian efek syariah. Efek syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di mana pasar modal yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Definisi ini secara tegas tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 15 PJOK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah mencangkup berbagai instrumen antara lain saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan efek beragun aset syariah. Yang kedua itu prinsip dasar perdagangan efek syariah. Perdagangan efek syariah dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip menjadi pagar pembatas yang memastikan bahwa setiap transaksi di pasar modal syariah berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari unsur yang diharamkan. Pertama adalah larangan riba, yaitu tambahan atau kelebihan yang diperjanjikan oleh pinjaman pokok baik berupa bunga maupun manfaat lain yang tidak setara dengan risiko yang ditanggung. Dalam konteks pasar modal, riba dapat muncul melalui instrumen utang berbunga tetap. Kedua adalah larangan gahar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi yang mengandung gahar dapat berupa jual beli sesuatu yang belum ada, tidak jelas spesifiknya, atau tidak bisa diserterhimakan. Ketiga adalah larangan maisir, perjudian, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif tanpa dasar analisis yang jelas, murni mengendalikan keberuntungan semata. Selain ketiga larangan di atas, pasar modal syariah juga melarang short selling yang tidak sesuai prinsip syariah, transaksi margin yang mengandung riba, serta manipulasi harga saham yang termasuk dalam kategori penipuan dan ketidakadilan. Yang ketiga itu mekanisme transaksi di pasar modal syariah. Mekanisme perdagangan efek syariah pada dasarnya mengikuti pola yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan modifikasi pada aspek-aspek yang berpotensi melanggar syariah. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat papan khusus yang dikenal sebagai Syariah Online Trading System yang memungkinkan investor muslim berinvestasi dalam saham-saham syariah tanpa khawatir melanggar prinsip Islam bursa tanpa khawatir melanggar prinsip Islam. Yang keempat itu perbedaan dengan pasar modal konvensional. Perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi instrumen, pasar modal konvensional membolehkan berbagai instrumen yang mengandung bunga seperti obligasi konvensional, sementara pasar modal syariah hanya mengizinkan instrumen yang bebas dari riba.
Selanjutnya itu kriteria dan prosedur penapian saham. Yang pertama, pengertian syariah scanning. Syariah scanning atau penapian saham adalah proses seleksi yang dilakukan untuk memisahkan saham-saham yang memenuhi kriteria diri yang tidak memenuhi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Yang kedua, kriteria business scanning. Beberapa kategori usaha yang secara otomatis mendiskualifikasi sebuah perusahaan dari daftar efek syariah antara lain yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi. Yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah seperti jual beli yang mengandung penipuan, tadlis atau paksaan. Yang ketiga, jasa keuangan ribawi seperti perbankan konvensional dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Yang kelima, produksi, distribusi atau jasa yang berkaitan dengan barang atau jasa haram seperti minuman keras, tembakau, senjata, dan produk berbahaya lainnya. Yang keenam, perusahaan yang terafiliasi dengan kegiatan pornografi atau prostitusi. Selanjutnya itu kriteria keuangan, financial scanning. Financial scanning menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu untuk menilai sejauh mana struktur keuangan perusahaan bebas dari unsur riba dan pendapatan yang tidak halal. Berdasarkan peraturan OJK dan fatwa DSN MUI terdapat dua rasio utama yang digunakan. Pertama, rasio utang berbasis bunga. Total utang yang mengandung bunga dibandingkan dengan total aset dan total ekuitas tidak boleh melebihi 45%. Ketentuan ini dimaksud untuk memastikan bahwa struktur permodalan perusahaan tidak didominasi oleh pendanaan berbasis riba. Apabila lebih dari 45% aset perusahaan dibiayai oleh utang berbunga, maka perusahaan tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria dari sisi keuangan. Kedua, rasio pendapatan non-halal. Total pendapatan yang berasal dari kegiatan atau produk yang tidak halal seperti bunga, deposito, dan pendapatan dari lini bisnis haram dibandingkan dengan total pendapatan yang tidak boleh melebihi 10%. Batas ini memberikan toleransi bagi perusahaan yang mungkin memiliki sebagian kecil pendapatan non-halal karena alasan struktural seperti pendapatan bunga dari rekening giro yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun demikian, perusahaan tetap diwajibkan untuk menyisihkan pendapatan non-halal tersebut sebagai dana sosial yang tidak boleh diambil sebagai keuntungan. Itulah tadi presentasi dari saya serahkan ke presentator selanjutnya. Selanjutnya yaitu C. Penyusunan dan review daftar efek syariah atau DES. 1. Pengertian daftar efek syariah atau DES. Daftar efek syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK. DES merupakan referensi utama bagi investor, manajer investasi, dan pelaku pasar modal lainnya dalam memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. 2. Lembaga yang berwenang menerbitkan DES berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35 POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Pihak yang berwenang menerbitkan DES di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum kewenangan ini berada di OJK, penerbitan DES dilakukan oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 3. Proses penyusunan DES. Proses penyusunan DES dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur. Pertama, OJK mengumpulkan data laporan keuangan seluruh emiten dan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data ini mencangkup laporan tahunan atau annual report, laporan keuangan semester, dan informasi lainnya yang relevan dengan penilaian syariah. 4. Review berkala DES. Salah satu keunggulan DES dibandingkan standar syariah yang bersifat statis adalah adanya mekanisme review berkala. OJK melakukan review DES sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada sekitar bulan Mei atau Juni, menggunakan data laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit, dan sekitar bulan November atau Desember menggunakan data laporan keuangan semester yang belum diaudit namun telah disampaikan kepada publik. Periode review ini dirancang agar DES selalu mencerminkan kondisi terkini dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia 2019. Yang kelima, peran DES dalam investasi syariah. DES memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem investasi syariah di Indonesia. Pertama, DES menjadi acuan bagi manajer investasi reksa dan syariah dalam memilih portofolio investasinya. Berdasarkan regulasi reksadana syariah, hanya diperbolehkan menempatkan dananya pada efek-efek yang terdaftar dalam DES. Kedua, DES menjadi panduan bagi investor individual yang ingin berinvestasi secara syariah di pasar saham. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami, dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, pasar modal syariah merupakan sistem yang secara komprehensif menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari jenis instrumen yang diperdagangkan hingga mekanisme transaksinya. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pasar modal syariah adalah larangan riba, gharar, dan maisir yang diterjemahkan secara praktis melalui larangan short selling, margin trading berbasis bunga, dan transaksi spekulatif lainnya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.